Bab 30. Bertemu Edward. Kif merasa haus, ia berjalan menuju dapur. Membuka kulkas dan menuang air dingin di gelas. Saat melihat isi kulkas yang banyak bahan-bahan makanan, Kif jadi berpikir untuk membuat makanan. Violet pasti belum makan malam. Kif sudah lama tidak memasak, selain cerdas dan ahli dalam ilmu bisnis, sisi lainnya Kif sangat pandai memasak beberapa menu makanan. Jasnya segera dibuka dan disampirkan di kursi meja makan, lalu kancing kemeja lengannya dibuka dan lengan kemejanya digulung sampai siku. Kif sudah tampan sambil mengenakan apron di bagian depan tubuhnya. Beberapa sayur dan daging dikeluarkan, lalu mulai berkutat dengan pisau dan alat-alat memasak. Dapur Violet bersih dan terjaga, Kif suka melihatnya. Violet memang pandai menjaga kebersihan, ia jadi teringat saat diam-diam dulu Violet selalu membersihkan kamarnya saat dirinya kerja. Kif mengukir senyum, ia semakin semangat untuk memasak. Violet sudah bersih dan wangi. Pakaiannya santai saat di rumah, tidak seformal saat kerja. Sayup-sayup, Violet mendengar suara alat masakan, lalu aroma harum yang menggugah selera yang tiba-tiba membuatnya lapar. Siapa yang memasak ya? Gumamnya. Aromanya sangat lezat dan harum, sampai membuat cacing-cacing dalam perutnya berjoget. Violet lalu keluar dan mengecek dapur. Ia berjalan pelan, alangkah terkejutnya kala ia melihat seorang pria sedang sibuk memasak di dapurnya. Kif bisa memasak. Violet sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Violet berdiri di dekat meja makan dan mengamati bagaimana Kif begitu lihainya berkutat dengan alat-alat dapur miliknya. Tanpa sadar, Violet mengagumi Kif. Ia pikir, Kif hanya bisa bekerja, namun ternyata. Dari dulu, Kif memang selalu membuat penasaran. Belum lagi pesonanya yang membuat wanita gelap mata. Violet tanpa sadar melamun. Setelah masakannya selesai, Kif mematikan kompor lalu membalik badan sambil membawa teflon besar. Ia terperangah melihat Violet yang sudah berdiri seraya menatapnya. Kamu sudah selesai mandi. Ucapan Kif membuyarkan lamunan Violet. Violet terciduk mengagumi Kif lagi. Violet bingung sendiri dengan hatinya yang tiba-tiba mudah baper. Kenapa kamu memasak? Tanya Violet. Kif menuang masakannya ke dalam piring, ia bukan hanya memasak satu menu, namun beberapa menu dalam 1 jam. Kalau Violet, belum tentu bisa. Ia tidak pandai memasak bahkan secepat itu. Hanya ingin saja. Sudah waktunya makan malam. Ayo duduk. Kif menarik satu kursi untuk Violet. Violet awalnya ragu untuk duduk, namun ia menepis egonya dan duduk di kursi yang Kif siapkan. Kif menarik kursi di depan Violet. Kamu yang memasak semua ini. Violet ragu. Apa ada orang lain lagi selain kita? Violet menggigit bibir bawahnya. Kenapa sekarang ia yang tidak paham dengan dirinya sendiri? Violet merasa kebersamaannya dengan Kif ini juga tidak benar. Kamu harus mencoba masakanku. Sejak kapan kamu bisa memasak? Sudah lama. Hanya saja, aku memiliki banyak pelayan yang harus kuberi gaji, juru masak juga tidak bisa mendapatkan gaji butakan. Karena itu aku tidak pernah lagi memasak. Violet tentu saja tahu itu. Ia masih diam tanpa berniat menyentuh makanan di atas meja yang Kif sajikan dengan cantik. Semua makanannya bahkan seperti di restoran bintang 7, bahkan aromanya lebih lezat. Ada steak daging, lalu tumis sayur, dan satu menu lagi Violet tidak tahu apa namanya. Kenapa hanya diam? Kamu tidak suka menunya? Tanya Kif. Ia siap kalau harus membuatkan menu lagi untuk Violet. Tidak. Aku suka. Kif berinisiatif mengambilkan makanan untuk Violet. Ia mengambilkan tumis sayur, daging. Terima kasih, Kif. Aku bisa mengambil sendiri. Cegah Violet. Kif mengangguk. Tubuh kamu sedikit kurus. Perbanyak makan sayur dan daging, supaya kamu lebih sehat dan tidak kurus. Violet hanya mendengarkan. Ia mengambil makanan yang Kif masak dan mencoba rasanya. Lidah Violet seperti dimanjakan, rasanya sungguh lezat, meskipun hanya tumis sayur dan ia juga terbiasa makan steak daging, namun yang Kif buat, sangat lezat. Kamu pandai memasak ternyata.
Mereka kemudian makan dengan diam. Setelah selesai, Kif juga membersihkan piring bekas mereka dan alat dapur. Violet sudah berusaha melarangnya namun Kif memaksa. Kamu masih bertemu dengan Felix? Kif tiba-tiba bertanya. Violet tidak mengerti, bagaimana Kif bisa tahu kalau ia masih bertemu Felix. Kamu memata-mataiku. Tanyanya menatap punggung Kif penuh selidik. Violet, ada yang kamu tidak ketahui. Beberapa tahun yang lalu, aku berteman baik dengan Felix. Violet mengerutkan keningnya. Ia seperti tidak percaya dengan kata-kata Kif. Sejauh yang ia lihat, justru Kif dan Felix seperti bermusuhan. Felix menusukku dari belakang. Dia diam-diam mengincar grup Aron karena ingin menjadi pengusaha terkenal dan tertinggi di Finsdom. Karena ambisi dan obsesinya, dia berusaha menghancurkan grup Aron. Kif berharap Violet mencerna kata-katanya. Kif membalikkan badannya untuk menatap Violet. Kalau bisa, kamu jauhi Felix. Dia bukan pria yang baik. Aku takut, dia hanya terobsesi dengan kamu, karena kamu, wanita yang aku cintai. Violet terkesiap mendengar kalimat terakhir Kif. Namun ia tidak akan percaya begitu saja. Violet mengingat saat Kif menyakitinya. Kalau Felix bukan pria yang baik, lalu bagaimana dengan kamu, Kif? Kalau Felix bukan pria yang baik, lalu bagaimana dengan kamu, Kif? Setelah mengatakan itu, Violet diam seraya menatap Kif. Pria yang sedang mengelap tangannya dengan tisu lantas menghentikan aktivitasnya. Kif terdiam, lalu ia menatap Violet. Ya, aku memang bukan pria yang baik. Aku tidak menyangkalnya. Tidak ada pria baik yang menyakiti istrinya. Kalau aku pria baik, pasti kamu juga langsung bisa memaafkanku dan bersedia kembali padaku. Tapi tidak kan? Sahut Kif, ia tersenyum tipis menatap Violet. Namun tatapan lembutnya, seolah tidak pernah luntur untuk terus menatap wanita yang sekarang sangat ia cintai. Violet merasa pertanyaannya salah. Bukan begitu maksud ucapannya sehingga Kif menganggap dirinya seperti itu. Meskipun memang Kif bukan suami yang baik. Maksudku, bukan seperti itu Kif. Violet merasa bersalah. Kif tersenyum lembut. Ya, aku paham. Violet menundukkan kepalanya. Kif menarik kursi dan duduk di depan Violet, mengikis jarak di antara mereka. Meskipun dirinya memang bukan pria baik, tapi Kif hanya ingin melindungi Violet. Kif menarik tangan Violet dan menggenggamnya di atas meja. Aku memang bukan pria baik. Tapi, aku hanya ingin melindungi kamu, bukan bermaksud apa-apa. Aku sadar, kalau kita ini, tidak lagi memiliki hubungan apapun, dan aku tidak berhak untuk melarangmu dekat dengan siapapun dan pria manapun. Meskipun, aku harus menahan perasaan cemburu pada pria lain yang dekat denganmu. Mungkin ini konsekuensi yang harus kuterima, sebagai balasan karena aku dulu juga sering membuatmu cemburu. Violet menatap tangannya yang digenggam Kif di atas meja makan, perlahan ia menatap ketulusan hati Kif lewat tatapan teduh dari kornea elangnya yang biasanya sangat tajam. Maaf kalau aku menyuruh orang untuk memata-mataimu. Semua itu aku lakukan bukan karena untuk tidak memperluas pergerakan kamu, tapi, aku hanya ingin memastikan tidak ada orang yang ingin menyakiti kamu dan berniat buruk. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa memperhentikan mereka. Karena aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Violet tidak menyangka, Kif sampai melakukan itu untuk melindunginya. Menyuruh orang diam-diam memantau dirinya bertemu siapapun hanya untuk memastikan orang itu tidak berniat buruk padanya. Bagaimana kalau aku jatuh cinta pada pria lain? Tanya Violet. Kif sejenak diam. Ia menatap Violet dengan dalam, tidak ada raut kemarahan. Namun hanya ukiran senyum lembut yang ia tunjukkan untuk wanita yang ia cintai. Asalkan pria itu juga mencintaimu, dan bisa membuatmu bahagia. Aku tidak bisa memaksakan kehendak hati seseorang, meskipun aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Meskipun Kif sangat berharap bisa mendapatkan satu kali lagi kesempatan untuknya memperbaiki diri menjadi suami yang baik untuk Violet, tapi kalau Violet begitu sulit memaafkannya dan menerimanya kembali, Kif bisa apa?
Violet juga berhak bahagia, meskipun bukan bersamanya. Yang penting pria itu juga mencintai Violet. Sementara Violet, ia tidak memiliki jawaban untuk perasaannya sekarang. Kalau ditanya bagaimana hatinya, jujur hatinya masih sakit dan belum sembuh entah sampai kapan. Tapi menerima orang baru, juga bukan awal yang baik. Karena Violet takut, perasaan yang tiba-tiba hadir dan ia anggap salah pada Carlos hanya karena sebagai pelampiasan dari rasa sakitnya semata. Violet menarik nafasnya, apa batas perjuangan kamu hanya sampai di situ, Kif? Tidak. Selagi kamu belum memberikan jawabannya, aku akan tetap memperjuangkan cintaku padamu. Jawab Kif tanpa ragu. Entah kenapa, Violet merasa lega mendengar jawaban yang keluar dari mulut mantan suaminya. Apakah sebenarnya, hati kecilnya masih menginginkan Kif untuk menjadi pelindungnya? Kalau kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa menyerah, Kif. Menyerah. Itu belum apa-apa dibandingkan Violet yang dulu selalu berusaha dan berjuang mendapatkan cintanya. Pria macam apa dirinya kalau baru memulai saja, sudah menyerah dan putus asa? Bagaimana dengan perjuangan Violet selama bertahun-tahun? Aku tidak akan menyerah. Kecuali aku sudah melihat kamu mengucapkan janji suci pernikahan dengan pria lain. Violet hanya menatap Kif dengan diam. Kif terlihat begitu tulus meskipun tersirat raut kesedihan di kedalaman matanya yang berusaha disembunyikan saat mengucapkan kata-katanya. Kif memang sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk membuktikan perasaannya dan menyembuhkan lukanya. Namun, di dalam hati Violet, selain ada luka yang masih menganga basah, ia juga masih merasakan sakit ketika mengingat semua yang Kif lakukan padanya sewaktu masih menjadi istrinya. Ia hanya wanita biasa, mungkin sebagian wanita bisa dengan mudah melihat ketulusan pria yang pernah menyakitinya dan berjanji akan berubah lalu memaafkannya dan kembali merakit kebahagiaan kembali. Tapi bagi Violet, hatinya masih perih untuk menerima Kif kembali. Dan tidak mudah ia percaya begitu saja, keraguan untuk Kif begitu besar setelah apa yang Kif lakukan. Violet menarik tangannya dan menatap arah lain. Aku nggak bisa memberikan kamu kepastian, Kif. Luka hatiku masih basah. Kif paham, kesalahannya terlalu besar dan memang sulit dimaafkan. Kif hanya mau berusaha untuk mengobati hati Violet dan memberinya ruang, lalu semua keputusan ada pada Violet. Entah menerimanya kembali, ataukah mendapatkan tambatan hati baru lagi. Aku akan selalu menanti kamu. Tidak peduli berapa bulan bahkan tahun aku harus menunggu. Biarlah aku menjadi pria yang tidak tahu diri, karena meskipun aku sudah menyakitimu dan melepaskanmu, sampai kapanpun aku akan tetap mengharapkanmu kembali padaku, Violet. Kata Kif bersungguh-sungguh. Kif melihat jam di pergelangan tangannya, ia lalu beranjak berdiri seraya meraih jas dan memakainya. Sudah jam 9 malam. Aku akan pergi. Jangan lupa tutup semua jendela dan pintu. Violet mengangguk ia juga berdiri untuk mengantarkan Kif keluar. Sebelum Kif pergi, ia kembali membalikkan badan dan menatap Violet. Violet. Jangan pernah bosan, karena aku akan terus mengganggumu. Selamat malam. Violet hanya diam dan tidak menjawab. Setelah memastikan Kif pergi, Violet menutup pintu dan langsung menuju kamarnya. Seharian ini membuatnya lelah, kenapa sekarang pikirannya semakin bertambah berat. Di sisi lain, Alisa dan Della sedang berdiskusi di kamar Alisa. Wanita yang menjadi istri sambungnya John itu merencanakan hal buruk untuk anak sambungnya. Apa yang akan Mom lakukan, untuk memberikan Violet pelajaran? Tanya Alisa dengan serius. Della tersenyum licik. Ia mengingat kehidupannya di masa lalu. Dari dulu, ia begitu iri dengan kehidupan Aurora. Aurora terlahir dari keluarga kaya raya, sementara Della hanyalah anak seorang pelayan yang dulu bekerja di Mansion Bernard. Orang tua Aurora membiayai pendidikannya sampai kuliah. Karena Aurora dan Della seumuran dan mereka merasa kasihan. Aurora bahkan menganggap Della sebagai saudaranya, meskipun orang tua Aurora melarang mereka berteman karena berbeda kasta. Bagi orang tua Aurora, Della hanyalah anak pelayan yang hanya untuk teman bermain putri mereka saja karena kesepian di Mansion Bernard. Sebagai anak,
Pergaulan Aurora dibatasi, ia tidak pernah keluar rumah dan hari-harinya hanyalah di mansion. Barulah saat kuliah ia diberi kebebasan, dan setelah itu, Aurora jatuh cinta pada pandangan pertama, John Anderson, ia seorang pria dari keluarga biasa. Tanpa Aurora ketahui, saat itu Della juga mencintai John. Namun orang tua Della ingin anaknya menikah dengan seorang pria kaya supaya bisa mengangkat derajat mereka. Begitu juga orang tua Aurora, ayahnya menentang hubungannya dengan John. Namun seiring berjalannya waktu, Aurora bisa meyakinkan orang tuanya untuk merestui hubungan pernikahannya dengan John. Edward juga sebenarnya tidak pernah merestui hubungan mereka. Setelah setahun menikah, lahirlah Violet. Bersamaan dengan itu, orang tua Aurora juga mengalami kecelakaan mobil lalu meninggal di tempat. Saat itu, Della juga menikah dengan pria kaya. Lalu dari beberapa tahun pernikahan, ia mendapatkan dua putri, Alisa dan Alira. Namun, kebahagiaannya tidak lama, karena suami Della bangkrut dan mengalami serangan jantung lalu meninggal. Della menjalani peran seorang janda anak dua. Lalu beberapa tahun kemudian, dia bertemu lagi dengan John. Penampilan John sangat jauh berbeda, karena dia seorang CEO yang menggantikan posisi ayahnya Aurora di perusahaan Bernard, yang kemudian beralih nama menjadi Aurora Group. Della lalu mendekati John, meski ia tahu John sudah bahagia dengan Aurora. Awalnya John juga menolaknya, namun lambat laun, John luluh dan mulai menerimanya. Diam-diam mereka menjalin hubungan di belakang mominya Violet. Della sudah capek kerja pontang-panting untuk menghidupi kedua anaknya yang kekurangan. Cara salah ia lakukan, untuk mengubah hidupnya meski harus menyakiti Aurora, wanita yang sudah baik padanya. Sekarang, Della juga ingin menguasai John dan harta yang Aurora tinggalkan. Membuang Violet dan adiknya Aurora. Della juga membujuk John untuk mengalihkan semua aset atas namanya, namun sampai sekarang, John tidak melakukan itu. Semua aset yang mereka miliki masih atas nama Violet. Karena itu, Della ingin menyingkirkan Violet supaya kehidupannya dan anak-anaknya tidak terancam dan dihantui Violet. Bagaimana kalau kita bakar saja mutiara butik? Setelah itu, Violet pasti akan hancur. Della berkata pelan pada putrinya. Mom yakin. Alisa nampak ragu. Tentu. Kalau perlu, kita juga culik Violet lalu singkirkan dia selamanya. Alisa nampak takut dengan apa yang akan mominya lakukan. Tapi bagaimana lagi, Violet ancaman bagi mereka. Kalau tiba-tiba Violet berubah pikiran dan datang kembali, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari harta peninggalan Aurora yang sekarang mereka nikmati. Aku setuju, Mom. Jawab Alisa. Della dan Alisa tersenyum licik. Della punya kenalan orang yang akan dia suruh untuk melakukan apa yang mereka pikirkan. Jangan sampai dadimu tahu tentang ini. Alisa mengangguk patuh. Tentu saja John akan marah besar kalau tahu rencana buruk yang mereka rencanakan untuk Violet. Violet akhirnya bertemu lagi dengan pamannya yang sudah 3 tahun hilang kabar. Edward masih terlihat muda, meski usianya sudah 45 tahun lebih. Jarak usia Edward dan mominya memang hanya terpaut 1 tahun, bahkan Edward juga menikah 1 tahun setelah kakaknya menikah. Aku merindukan paman, kata Violet. Melihat wajah Violet yang cantik, Edward mengingat wajah mendiang kakaknya. Mereka sangat mirip. Edward tiba-tiba merindukan kakaknya itu, lalu memeluk keponakannya. Edward Collins Bernard, namun ia menyembunyikan nama Bernard semenjak John menguasai seluruh aset keluarganya. Wajah kamu mirip sekali dengan ibumu, kata Edward. Ia tidak menyangka, Violet akan mewarisi wajah Aurora. Bahkan sepertinya Violet juga menolak wajah ayahnya, meskipun ada sedikit wajah John yang ada pada Violet. Tetap saja Aurora pemenangnya. Violet tersenyum. Ia juga beralih pada wanita yang di samping Edward. Dia adalah Sandra, istrinya Edward. Bibi, apa kabar? Tanya Violet. Ia merasa sedikit takut, karena dulu Sandra pernah marah padanya saat putra mereka ditindas, dan Violet hanya diam saja. Sandra tersenyum lembut. Dia adalah sosok wanita yang lembut dan ramah.
Edward memang tidak salah pilih istri. Bibi baik, sayang. Kamu apa kabar? Violet mengangguk. Sandra lalu mengulurkan tangannya yang terbuka untuk menyambut Violet ke dalam pelukannya. Violet tidak menyangka, kalau Sandra masih baik padanya. Setelah mereka saling berpelukan dengan hangat, Violet menarik diri. Ia merasakan kehangatan dalam pelukan Sandra, yang tiba-tiba membuatnya rindu sosok ibu. Bibi dan Paman akan tinggal di mana? Sepertinya Paman akan menyewa rumah, kamu tinggal di mana? Aku hanya tinggal sendiri, di apartemen. Bagaimana kalau, kalian tinggal lagi di Mansion Bernard? Edward mengerutkan keningnya, Mansion Bernard sudah dijual oleh John sewaktu Aurora masih hidup. Bukannya, Mansion Bernard sudah dijual. Violet mengangguk. Iya. Tapi Violet sudah membelinya lagi beberapa tahun yang lalu. Edward tentu saja kaget mendengarnya. Setahunya, mansion di mana masa kecilnya dan mominya Violet berada, telah dibeli orang dan ditempati. Bagaimana bisa? Bukannya, mansion itu sudah ditempati. Edward masih tidak percaya. Paman tenang saja. Aku nggak akan membiarkan kenangan momi dan paman diganti begitu saja. Aku membelinya lagi tanpa Dedi ketahui, dan uangnya juga bukan dari Dedi. Paman sama bibi tinggal di sana ya? Violet terus membujuk. Edward menatap istrinya untuk meminta jawaban. Apakah Sandra bersedia atau tidak? Bagaimana kami bisa tinggal di sana, sementara kamu tinggal sendiri di apartemen? Kamu juga harus ikut. Sahut Sandra. Violet sebenarnya masih nyaman untuk tinggal di apartemen, tapi kalau ia tidak ikut, paman dan bibinya pasti tidak mau menepati Mansion Bernard. Setelah dari Bandar Udara Internasional Finsdom, akhirnya Violet bersedia untuk tinggal di Mansion Bernard bersama Edward dan Sandra. Edward juga pasti akan mengkhawatirkan kalau Violet tinggal sendirian di apartemen. Meskipun keamanan di apartemen terjaga ketat, tetap saja Violet baru naik daun, bisa saja kemungkinan ada musuh yang diam-diam mengincarnya, entah dari saingan di dunia fashion atau yang lain. Violet akan membereskan barang-barangnya setelah dari butik, namun sekarang ia mengantarkan dulu Edward dan Sandra ke mansion. Oh ya, Kevin di mana? Kenapa nggak ikut? Tanya Violet. Ia baru ingat, sepupunya tidak kelihatan dari tadi di bandara. Kevin melanjutkan S2 di luar negeri. Sahut Sandra. Violet mengangguk mengerti, ia senang karena Kevin begitu semangat belajar. Lagi pula nanti, setelah perusahaan Aurora kembali padanya lagi, Violet akan menyerahkannya kepada Edward, dan tentu saja Kevin yang akan menjadi CEO-nya. Violet ingin fokus pada dunia fashion, dan lagi pula ia tidak memiliki skill dalam mengurus bisnis, terlebih pendidikannya juga tidak menjangkau. Mereka memasuki mansion besar, di mana banyak kenangan Edward dan Aurora dulu berada. Edward sampai terharu, setelah sekian lama ia bisa kembali menginjakkan kakinya di lantai yang saat kecil ia pijaki untuk latihan berjalan. Edward bahkan melihat, saat masa kecilnya bersama mominya Violet, mereka sedang kejar-kejaran, bermain dan melakukan banyak hal bersama. Meskipun akhirnya ia dipindahkan ke luar negeri untuk belajar, sekaligus menemani neneknya. Foto-foto masa kecil sampai foto keluarga juga masih dipajang di ruang tamu. Sandra mengusap punggung suaminya dengan lembut. Ia melihat foto di dinding yang terlihat harmonis. Violet juga tidak bisa menahan diri untuk menahan bulir beningnya menetes, saat melihat foto masa remaja ibunya. Mominya terlihat bahagia, tidak setelah wanita lain datang menghancurkan keluarganya. Terima kasih nak, paman seperti bermimpi bisa kembali ke sini. Kata Edward. Jangan berterima kasih paman. Aku hanya mau menebus kesalahanku, saat aku menentang paman bahkan membiarkan kalian ditindas John. Dan aku tidak bisa melakukan apapun saat itu. Jawab Violet. Edward begitu menyayangi Violet, terlebih Violet satu-satunya kenangan yang kakaknya tinggalkan. Semarah apapun Edward di masa lalu, ia hanya ingin yang terbaik untuk keponakannya. Sayang, lupakan masa lalu. Yang terpenting sekarang, kita sudah berkumpul dan menjadi keluarga. Sahut Sandra mengusap rambut Violet. Sosok Sandra yang lembut dan keibuan,
membuat Valet nyaman dan merasakan rindu akan sosok ibu. Bersambung. Bab 31. Kebakaran. Setelah dari mansion, Valet akhirnya tiba di butik. Namun Valet terkejut ketika melihat Felix sudah duduk di depan butik. Felix. Pria itu melihat Valet, lalu berdiri dan tersenyum. Hai, selamat pagi, sapa Felix. Kenapa kamu di sini? Valet tentu saja heran kenapa Felix datang ke butiknya. Kalau mau mencari baju, tentu saja pria itu pasti masuk ke dalam, apalagi butiknya juga sudah buka dengan beberapa pengunjung. Sebenarnya aku ingin bertemu denganmu. Valet mengerutkan keningnya, ia merasa tidak memiliki urusan apapun dengan Felix. Apa ada yang penting? Karena aku punya pekerjaan. Boleh berbicara sebentar? Tanya Felix. Valet memikirkan sejenak, lalu mengangguk. Nanti malam, apa kamu sibuk? Memangnya kenapa? Valet menatap Felix menunggu jawabannya. Felix sudah memikirkan kata-katanya baik-baik. Aku mau mengajakmu makan malam, apa kamu bersedia? Valet kaget mendengar ajakan makan malam dari Felix. Untuk apa Felix mengajaknya makan malam? Sekarang tiba-tiba saja Valet mengingat ucapan Kif untuk menjauhi pria bernama Felix. Kalau bisa, kamu jauhi Felix. Dia bukan pria yang baik. Aku takut, dia hanya terobsesi dengan kamu, karena kamu, wanita yang aku cintai. Valet menatap Felix dengan sedikit curiga. Namun ia menepis perasaan buruknya, selama ini sikap Felix sangat baik padanya dan tidak ada raut buruk. Sebelumnya aku minta maaf. Tapi, untuk apa kamu mengajakku makan malam? Felix menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, ia bingung harus menjawab bagaimana. Tidak ada apa-apa, hanya makan malam biasa. Bagaimana, apa kamu bersedia? Tanya Felix penuh harapan. Valet juga sebenarnya tidak enak untuk menolaknya. Felix sudah cukup baik padanya selama ini. Kalau malam ini sepertinya aku nggak bisa. Besok malam saja bagaimana? Tawar Valet. Malam ini ia memang akan sedikit sibuk untuk beberes barang-barangnya dan memindahkannya ke mansion Bernard. Tidak masalah. Dengan kamu menerimanya aku sudah bahagia. Aku jemput kamu besok malam, ya. Felix nampak semangat sekali. Valet mengangguk. Hanya besok malam saja, batinnya. Setelah itu, Felix pergi dan Valet baru bisa masuk ke dalam butik. Di grup Aaron. Kif baru saja selesai meeting dengan dewan direksi dan beberapa karyawan penting lainnya. Kif dan Leon masih duduk di ruang meeting, sementara yang lain telah keluar ruangan dan melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Ada berita apa? Tanya Kif menatap Leon. Leon baru saja menerima pesan dari anak buahnya yang ia tugaskan menjaga Valet diam-diam. Hari ini, Tuan Felix Jethro menemui Nona Valet. Kata Leon. Kif tentu saja tidak suka. Ia sudah menasehati Valet untuk tidak berhubungan dengan Felix. Kif hanya tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada Valet saja. Tuan, sepertinya Tuan Felix menyukai Nona Valet. Kalau dia menyukai Valet, tidak masalah. Aku hanya takut, kalau dia merencanakan hal buruk untuk Valet. Menjadi asisten yang sudah lama bekerja dengan tuannya, Leon tentu saja tahu apa yang Kif pikirkan. Dan dulu saat Kif dan Felix bersaing, Leon juga yang membantu menyelesaikan dan dari itu mereka tahu sifat asli dari Felix Jethro. Leon, suruh anak buah kita untuk terus mengawasi pria itu. Jangan sama pria itu menyulitkan Valet. Baik Tuan, bagaimana dengan Tuan muda Carlos? Aku tidak punya urusan dengan Carlos. Tapi sepertinya dia juga menyukai Nona Valet. Tuan Carlos adalah teman baik Nona Valet, bukan tidak mungkin Nona Valet bisa jatuh cinta padanya. Kif terdiam. Itu memang bisa saja terjadi, terlebih Carlos lebih sering bersama Valet akhir-akhir ini. Tapi Kif tidak takut. Biarkan saja. Aku percaya, kalau Valet masih mencintaiku, dia pasti akan menerimaku kembali. Kalau tidak, aku hanya bisa menerima takdir. Kif begitu pasrah. Pulang dari butik, Valet membereskan barang-barang pentingnya terlebih dahulu ke dalam box kardus, dan pakaiannya ke dalam koper. Sebenarnya ia lelah, pulang kerja langsung beberes barang-barangnya. Tetapi ia sudah berjanji akan pindah malam ini. 1 jam Valet akhirnya selesai merapikan apartemennya. Ia memanggil beberapa petugas apartemen untuk membantunya mengangkat box-box ke dalam mobil. Loh, Nona Valet mau pindah? Kata Bibi Lea. Iya, Bi. Aku akan tinggal bersama keluargaku lagi. Terima kasih Bibi sudah sering membantuku di sini. Oh,
Ya sudah kalau begitu. Bibi senang, meskipun sedikit sedih. Valet tersenyum mendengarnya. Ia selalu bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Jam 7 malam, barulah Valet tiba di mansion besar di mana dulu mominya tinggal. Tidak ada kisah masa kecilnya di sana, namun Valet tetap bahagia karena bisa mengenang masa kecil mominya. Valet justru tidak merasakan ketenangan di dalam mansion di mana dia kecil dan tumbuh besar, karena kenyamanan dan ketenangan di mansion John telah hilang setelah mominya tiada, terlebih saat John menikah lagi dan menghancurkan kebahagiaannya. Mansion Bernard memang bersih dan rapi, karena meski tidak ditempati, ada beberapa pelayan dan petugas kebersihan yang selalu menjaganya. Biar kalau saat dihuni kembali, tidak perlu beberes lagi. Kamu sudah pulang? Tanya Edward yang sedang duduk di ruang tengah sembari menatap laptop. Ya, Paman. Bibi kamu sudah menunggu untuk makan malam. Sebaiknya segera mandi lalu turun makan malam. Barang-barang kamu biar pelayan yang membawanya. Oh ya, Nak. Kalau kamu mau menepati kamar momimu, ada di lantai 2 di depan kamar ada tanaman mati bunga valet. Valet mengangguk. Ia terkesima mendengar nama bunga valet, mungkin karena mominya menyukai bunga valet hingga memberinya nama Violeta Aurora Anderson. Valet menyukai desain interior dari kamar mominya, elegan dan ia seperti kembali ke masa remaja. Masa remaja saat ia belum mengenal cinta, mengenal Keith, dan yang ia tahu hanyalah cita-citanya yang menjadi desainer terkenal. Ini pertama kalinya Valet bisa makan malam bersama Edward dan Sandra. Valet merasakan kembali kehangatan keluarga yang pernah hilang. Meskipun ia mendapatkan kehangatan itu di dalam keluarga Keith, namun sekarang rasanya tambah berbeda. Mungkin karena, dua orang yang duduk bersamanya di meja makan adalah keluarganya sendiri. Mengingat kehangatan keluarga Keith padanya, Valet jadi merindukan nenek dan mama Clara. Setelah makan malam, Paman ingin bicara sama kamu, kata Edward menatap keponakannya. Valet mengangguk. Memang mereka akan membahas masalah harta dan aset keluarga Bernard yang sekarang dikuasai John dan keluarga barunya. Paman setuju, kamu harus merebut kembali harta yang ada pada John. Valet dan Edward kini duduk di ruang kerja Edward. Tapi bagaimana caranya, Paman? Satu-satunya cara, kamu harus kembali ke kediaman dadimu. Lalu mengambil semua asetnya. Valet mengerutkan keningnya. Kembali ke kediaman dadinya. Itu tidak mungkin, ia tidak ingin tinggal bersama para ular berbisa. Kalau kembali ke sana, sepertinya Valet tidak bisa, Paman. Tapi cuma itu satu-satunya cara. Setelah kamu mengambil aset-aset pentingnya, barulah John tidak bisa berkutik. Kita harus bermain cantik, kalau tiba-tiba kamu datang dan meminta semua warisan, John justru akan mengusir kamu. Meskipun John tidak bisa melakukan itu, istrinya akan terus menghasutnya. Jelas Edward berusaha memberi Valet penjelasan. Benar juga yang Edward katakan. Ia memang harus bermain cantik, menjadi anak penurut dan kembali ke rumah yang penuh ular. Apa nggak ada cara lain? Bukannya Paman juga seharusnya menjadi ahli waris? Paman juga punya hak kan, kenapa semuanya atas nama Momi saja? Valet kembali bertanya. Karena saat itu, kakek kamu melarang Paman untuk menjadi pengacara. Dia ingin Paman hanya mengurus perusahaan Bernard saja. Lalu kakek kamu mengancam akan mengeluarkan Paman dari daftar warisan kalau Paman tidak menurutinya. Setelah kakek dan nenek kamu meninggal, Dedi kamu justru menghasut momimu untuk mengalihkan semua harta atas namanya. Valet begitu sedih mendengarnya. Edward ditindas begitu kejam oleh dadinya. Valet semakin bertekad untuk merebut kembali harta milik ibu dan pamannya. Ia akan membalas perlakuan buruk John dan juga Della, atas apa yang terjadi pada mominya dan Edward. Baiklah Paman, karena tidak ada cara lain, aku akan kembali ke rumah itu. Aku akan membalaskan sakit hati momi, dan saat mereka menindas Paman dan Kevin. Edward mengusap rambut brunat milik Valet. Ia percaya kalau Valet bisa melakukan itu. Tekad Valet begitu kuat, ia mirip dengan John, kalau menginginkan sesuatu harus didapatkan. Namun sisi lainnya, ia juga mirip Aurora, lembut dan manis namun tidak mudah ditindas. Saat Valet dan Edward keluar dari ruang kerja, Sandra tiba-tiba muncul dan tersenyum nyengir. Bibi sudah membuat cemilan ringan, ayo gantian kita mengobrol di bawah sambil nonton. Valet mengangguk. Sementara Edward hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya. Ya, Edward paham, istrinya dulu begitu menginginkan seorang anak perempuan,
namun setelah melahirkan Kevin, rahimnya harus diangkat karena kanker. Beruntungnya setelah operasi dan pengobatan alternatif, wanita itu bisa sembuh meski masih harus mengkonsumsi obat-obatan setiap harinya. Violet dan Bibi Sandra duduk di sofa ruang tengah, seraya menonton drama romansa di layar 85 inch. Sementara Edward juga duduk di sofa single seraya menikmati kopi panasnya, dan hanya menyaksikan dua wanita yang ia sayangi dengan tenang. "Oh ya, sayang, Bibi mendengar, kamu sudah bercerai," tanya Sandra tiba-tiba, dia berkata pelan supaya tidak menyinggung perasaan Violet. Violet tidak akan mengelak. Sandra tahu pasti dari Edward, karena ia sudah menceritakannya kepada Edward, pamannya. Sementara Edward juga menunggu jawaban dan penjelasan Violet. "Iya, aku sudah bercerai hampir 2 bulan," jawab Violet. "Kenapa nak? Bukannya kamu mencintai pria itu?" Violet mengangguk. Ia sangat mencintai Kif, sangat-sangat sampai tidak pernah memperdulikan saat Kif bersama wanita lain. "Aku hanya, sudah lelah saja," jawab Violet pelan, ekspresinya terlihat sedih. Violet anak yang kuat dan tegar, ia tidak akan memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan. Edward paham itu, Kif pasti melakukan sesuatu yang fatal, sampai Violet memutuskan bercerai. Edward juga tahu, kalau keponakannya yang memaksakan kehendaknya sendiri dan memaksa Kif untuk menikahinya. Padahal Edward juga menelusuri Kif, kalau pria itu tidak mencintai Violet. Violet yang terobsesi untuk mencintai Kif dan memilikinya. "Pria itu tidak bisa mencintaimu. Aku nggak ingin membahas itu, paman," sahut Violet. Edward menatap keponakannya dengan intens. Ia bisa merasakan perasaan Violet seperti apa. Dari wajah dan bola mata keponakannya, Violet seperti menyimpan dua rasa, antara benci dan cinta. Sandra mengerti perasaan Violet, ia langsung mengusap punggung keponakan suaminya yang telah ia anggap sebagai putrinya sendiri. "Kamu punya cinta yang tulus. Pasti akan ada pria yang mencintaimu lebih dari kamu mencintainya." Violet mengangguk percaya, serta berharap ucapan bibinya akan nyata bagi hidupnya di kemudian hari. Suara telepon berbunyi di ponsel Violet. Gadis itu segera meraihnya di atas meja. "Dari siapa?" tanya Edward. "Penjaga di butik," jawab Violet seraya mengerutkan keningnya. Penjaga butik tidak pernah menelponnya, terlebih di jam saat butik sudah tutup. Namun ada juga pesan-pesan dari Farah yang tidak ia buka dari tadi. "Angkat saja, siapa tahu penting," Sandra menyahut. Violet mengangguk, ia menekan tombol hijau ke atas kemudian mendekatkan benda berbentuk persegi panjang pipi itu di telinganya. "Nona, Violet, selamat malam. Apa Nona bisa datang ke butik sekarang?" tanya penjaga tersebut, suaranya terdengar panik. Perasaan Violet tiba-tiba saja tidak enak. "Memangnya kenapa? Apa ada yang penting?" "Nona, saya mau menyampaikan berita buruk. Butik mengalami kebakaran, Nona Violet tolong segera kemari ya." Seluruh persendian Violet terasa lemas dan bergetar mendengar berita dari penjaga butik. Apa? Bagaimana bisa?" Violet berubah panik dan khawatir. Bukan hanya masalah butik dan semua baju pesanan klien, namun bagaimana kondisi penjaga dan karyawannya. Jam 9 malam para karyawan biasanya masih di butik, Violet takut mereka semua juga menjadi korban. "Aku akan ke sana sekarang." Violet memutus sambungan teleponnya. Ia benar-benar panik dan takut. "Ada apa? Kenapa kamu panik?" tanya Edward, begitu juga dengan Sandra yang tidak kalah penasaran. Violet berdiri, ia harus segera ke butik dan mengecek kondisi di sana. Mutiara Butik, penjaga memberitahu kalau terjadi kebakaran. "Paman, Bibi, aku harus segera ke sana." Edward dan Sandra kaget mendengarnya. Violet pasti sedih, hasil kerja kerasnya dari nol hancur begitu saja. "Paman akan mengantarmu," sahut Edward, ia khawatir dengan keponakannya. Terlebih sudah malam. Violet tidak bisa berpikir lagi, ia hanya mengangguk lalu berlari menuju tangga untuk berganti pakaian. Sandra hanya berdoa, semoga semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin Violet sedih melihat butiknya terbakar. Violet bekerja keras sampai akhirnya bisa sesukses sekarang. Akhirnya Edward dan Violet tiba di gedung bangunan yang dibangun beberapa tahun yang lalu. Suasana ternyata sudah sangat ramai, sudah ada mobil pemadam dan polisi, bahkan Violet dan Edward melihat wartawan yang menyiarkan acara secara langsung terjadinya kebakaran besar di sebuah butik ternama.
Valet ingin menangis melihat bangunan besar di mana ia akhir-akhir ini menghabiskan waktu mengobati hatinya, kini terbakar. Namun ia berusaha kuat. Edward tahu bagaimana kondisi keponakannya saat ini, yang pasti bukan hanya Valet, ia juga syok melihatnya. Beberapa mobil pemadam langsung bergerak cepat memadamkan api supaya apinya tidak cepat menyebar. Nak, tenang. Semuanya akan baik-baik saja, kata Edward. Ia merangkul Valet yang lemas lalu menuntunnya menuju keramaian. Yang Valet cari saat ini bukan boutique-nya, namun karyawannya. Namun belum kelihatan di mana mereka. Justru tiba-tiba ada pria yang memanggil Valet. Carlos yang baru saja turun dari mobil langsung berlari cepat menghampiri Valet dan memeluknya. Semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya kebakaran kecil, kata Carlos. Edward hanya syok melihat ada pria yang tiba-tiba menenangkan Valet. Dan Valet bahkan tidak menolaknya. Valet menarik dirinya lalu mengangguk. Aku hanya khawatir, takut karyawan ada yang menjadi korban. Nyawa lebih penting daripada butik. Carlos dan Edward begitu syok mendengar kata-kata Valet. Dalam kondisi seperti ini, yang Valet pikirkan justru nyawa orang lain. Mereka semua sepertinya ada di sana. Kata Edward menunjuk ke beberapa orang yang memakai seragam yang sama, mereka sedang bersama polisi. Valet, Carlos dan Edward langsung berjalan ke arah sana. Valet melihat Farah dan beberapa karyawan wanita yang menangis. Kalian semua baik-baik saja kan? Tanya Valet. Begitu melihat pemilik butik, semua karyawan bertambah sedih. Farah sangat dipercaya oleh Valet, ia begitu takut dan sedih melihat tempat kerjanya di lantai 1 terbakar. Nona, boutique-nya, Farah menangis. Valet lega melihat karyawan butik berkumpul dan sepertinya mereka semua baik-baik saja. Valet memeluk gadis itu dan menenangkannya. Nggak apa-apa, semuanya sudah terjadi. Jangan menangis, ini bukan salah kamu. Setelah Farah tenang, Valet melepaskan pelukannya. Dalam kondisi yang sama-sama tidak baik, bisa-bisanya Valet juga menenangkan orang lain padahal hatinya juga sedih. Carlos dan Edward begitu tidak percaya apa yang dilakukan Valet. Permisi, apa Anda pemilik butik ini? Tanya polisi dengan hormatnya. Valet lalu menatap polisi dan mengangguk. Iya, saya pemiliknya. Dari hasil penyelidikan kami, ada orang yang sengaja membakar butik Anda. Karena kami menemukan bekas wadah bensin di tempat sampah di parkiran. Valet tersentak kaget mendengar penjelasan polisi. Ia tidak memiliki musuh yang dengan sengaja mau menghancurkannya. Bahkan Carlos dan Edward juga kaget. Apa Nyonya Violeta memiliki musuh, atau persaingan bisnis, yang mungkin dicurigai? Valet menatap Carlos lalu berpikir, sepertinya tidak ada. Tidak ada, Pak. Saya tidak memiliki musuh, bahkan persaingan. Saya menjalani bisnis di dunia fashion yang sehat. Komandan polisi mengangguk. Baiklah, kami akan menyelidiki sampai pelakunya tertangkap. Bersambung. Bab 32. Pertengkaran John dan Della. Valet sedih namun sedikit lega karena tidak seluruh bangunannya terbakar. Hanya di bagian lantai 1, dan lantai 2 di mana semua pesanan klien dan semua data-data pentingnya di dalam ruangannya beserta semua desain masih aman. Valet belum mengecek, hanya saja petugas pemadam yang mengatakan lantai 2 aman. Dan Valet juga tenang karena tidak ada korban jiwa, meskipun ia harus mengalami kerugian yang nilainya mencapai triliun. Para wartawan saat ini sedang mengejarnya untuk diwawancarai, namun Valet menolak, dan semua penjaga bisa menangani para wartawan yang haus akan berita yang bisa dijadikan pundi-pundi rupiah. Di sisi lain, Kif baru saja menonton beritanya saat sedang dalam perjalanan pulang. Ia langsung memerintah Leon untuk mengecek kondisi butik milik Valet. Kenapa kau tidak memberitahuku? Sarkas Kif pada Leon. Maaf Tuan, saya tidak sempat menerima pesan dari mata-mata kita. Jawab Leon dengan takut. Kif terlihat marah, ia tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Valet saat ini. Hingga mobil Rolls-Royce hitam miliknya sampai di depan jalan yang padat mobil yang berhenti. Kif langsung turun, ia melihat kebangunan lantai 1 yang telah hangus terbakar, sepertinya apinya juga sudah padam. Pria itu langsung berjalan masuk bersama Leon di belakangnya. Kif mencari keberadaan Valet dan ingin memastikan kondisi wanita itu baik-baik saja. Ekspresi Kif berubah ketika ia menemukan Valet, namun juga ada Carlos di sampingnya. Pria itu ternyata selalu lebih cepat darinya. Namun tujuan Kif bukan karena masalah hati, tapi memastikan kondisi Valet.
Ia segera berjalan menghampiri Valet. Valet awalnya tidak menyadari kedatangan Kiev, namun ketika Hazelnya tidak sengaja menoleh, ia melihat Kiev yang berjalan ke arahnya. Carlos dan Edward juga melihatnya. Edward memperjelas penglihatannya, setelah sekian lama akhirnya ia bisa melihat lagi wajah pria itu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Kiev dengan lembut, ia tidak memperdulikan ada Carlos dan Edward. Valet mengangguk, "Ya, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai kebakaran?" tanya Kiev. Edward tidak mengerti, sebenarnya seperti apa hubungan Valet dengan mantan suaminya. Kenapa keduanya terlihat masih peduli dan ada percikan cinta yang masih tersirat, namun memutuskan bercerai. Sementara Carlos pun sama, ia tidak menyangka kalau Kiev masih seperduli itu pada Valet. Carlos mengagumi Valet, ia pikir Valet bisa dengan mudah melupakan Kiev setelah semua yang pria itu lakukan. Tapi sepertinya, Valet maupun Kiev masih sama-sama menginginkan dan peduli. "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba penjaga menghubungiku dan mengatakan butik kebakaran. Polisi mengatakan kalau ada yang sengaja mensabotase." Meskipun Valet terlihat baik-baik saja, namun bagi yang paham dirinya, saat ini gadis berusia 24 tahun itu sedikit murung. Kiev ingin sekali menarik Valet ke dalam pelukannya dan menenangkannya. Namun tidak ia lakukan, ia harus menahan diri dan tidak bisa bersikap lancang apalagi Kiev melihat ada Edward yang menatapnya dengan tidak biasa. "Aku akan mencari tahu, siapa dalang di balik kebakaran ini," kata Kiev. "Nggak usah Kiev. Biarkan polisi saja yang menyelidiki kasusnya." Valet tidak ingin menambah pekerjaan Kiev. Ia tahu Kiev orang yang sibuk, apalagi ia juga merasa tidak enak karena belum bisa memberikan kepastian atau jawaban untuk pria berusia 30 tahun tersebut. "Ya, tidak perlu kamu repot-repot mengurusi keponakanku. Kamu sudah menceraikannya kan? Hubungan kalian sudah berakhir. Jadi tidak perlu peduli," sahut Edward dengan tegas. Edward memang dari dulu tidak menyukai Kiev, apalagi Kiev juga tidak pernah mencintai Valet. Kiev tidak membalas kata-kata tegas yang Edward tunjukkan padanya, ia menghormati Edward karena dia adalah pamannya Valet. Justru Kiev penasaran, bagaimana Edward bisa ada di samping Valet lagi, padahal beberapa tahun pria itu tidak pernah muncul. Dan kabarnya dia menjadi pengacara terkenal di kota Kyler. "Aku tidak akan mengganggu Valet. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah hati yang belum selesai," sahut Kiev akhirnya. Edward tersentak mendengarnya, ia tidak mengerti maksudnya. Apa yang dimaksud? Kiev dan Valet berencana rujuk. Valet dan Carlos juga tidak menyangka, Kiev akan mengatakan seperti itu pada Edward. "Masalah hati apa? Kau dan Valet sudah cerai. Jadi tidak ada lagi masalah hati, kau juga tidak mencintainya. Jadi lebih baik, singkirkan niatmu kalau kau mau mengajak keponakanku rujuk. Karena aku tidak akan membiarkan Valet memilih pria yang salah lagi," tegas Edward tidak main-main. Valet merasa pusing mendengar perdebatan Edward, ia juga tidak mau Kiev tersinggung dengan kata-kata pedas Edward. Apalagi di sekitar mereka masih ada banyak orang, Valet takut mereka mendengarnya. "Paman, sudah. Tenangkan dirimu." Edward menatap Valet dengan serius. "Dengar, nak. Jangan lagi berhubungan dengan pria itu. Dia hanya bisa menyakiti kamu." Valet menatap Kiev dengan murung, sepertinya jalannya akan semakin sulit ke depannya untuk Kiev memperjuangkannya. Karena ada Edward yang tidak merestui hubungan mereka. Valet tidak berani lagi membantah Edward, karena ia tidak mau justru Edward bertambah marah dan menyinggung Kiev. Dan Valet juga tidak mau Edward membuat keributan yang memancing orang-orang penasaran. Carlos juga tidak menyangka, kalau Kiev berniat mengajak Valet rujuk. Apakah harapannya akan pupus untuk bisa memiliki Valet? "Tuan muda, Kiev. Sebaiknya Anda pulang saja. Valet juga akan segera pulang," kata Carlos. Kiev tidak banyak bicara lagi. Ia menatap Valet lalu berpamitan, "Aku pergi dulu. Jangan terlalu murung." Edward ingin kembali membalas kata-kata Kiev, namun Valet mencegahnya. Kiev lalu pergi bersama Leon, orang-orang yang menonton kebakaran juga mulai bubar bahkan wartawan juga sudah pergi. Valet menunggu pemadam yang masih memantau keadaan di dalam takut masih ada percikan api yang tertinggal. Barulah setelah mereka selesai, Valet bisa pulang. "Carlos, aku nggak tinggal lagi di apartemen. Jadi, kamu jangan datang ke sana." Carlos tersenyum karena Valet masih mau memberitahunya. Dia mengangguk. "Kamu tinggal di mana?"
Mansion Bernard. Carlos ingin kembali bertanya, tapi Edward keburu merangkul Valet dan membawanya pulang. Berita kebakaran Mutiara Butik rupanya juga sampai di telinga dan indera mata John beserta keluarga barunya. Sebuah butik ternama yang didirikan oleh seorang desainer ternama kelas atas, langsung cepat viral dan menyebar, terlebih saat polisi juga menerangkan kalau kebakaran memang disengaja ada yang mensabotase. Para netizen yang mengidolakan Fiora dan pengunjung setia, langsung heboh di dunia maya. John juga syok melihatnya, ia mengkhawatirkan kondisi putrinya bagaimana saat ini. Semoga saja Valet tidak terluka dan baik-baik saja. Ya ampun, itu kan bautikenya Kak Valet. Pekik Alira dengan kagetnya. Itu mungkin karma, karena Valet sangat sombong sama kita. Sahut Alisa dengan santai. Sementara Della mengkode anak perempuan tertuanya untuk menutup mulutnya. Jangan sama John marah apalagi mencurigai mereka. John tentu saja marah, karena selama ini Valet tidak pernah mengganggu dua anak tirinya tersebut. Jaga ucapanmu, Alisa. Daddy tidak suka siapapun menjelekkan Valet. Dia itu kakak kamu, meskipun hanya kakak tiri. Bentak John menatap anak tirinya dengan tajam. Della tentu saja tidak terima anaknya dibentak. Dia langsung memasang badan untuk Alisa yang menundukkan kepalanya. Kenapa kamu jadi membentak Alisa? Yang dikatakan Alisa itu benar. Kamu tahu apa yang dilakukan putri kesayanganmu itu? Dia menindas Alisa dan Alira di depan umum. Sahut Della dengan sarkas. John tentu saja tidak percaya. Ia justru semakin marah karena Della justru ikut menjelekkan putrinya. Valet bukan anak seperti itu. Kalau dia menindas kedua putrimu, pasti mereka yang lebih dulu membuat kesalahan, sampai Valet harus menggunakan cara kejam untuk membalasnya. Kamu membela anak kurang ajar itu. Della marah. John langsung berdiri dan menatap Della dengan tajam. Jangan pernah mengatakan putriku anak kurang ajar, kalau kamu dan kedua putrimu masih ingin aman. Apa kamu lupa? Semua harta yang kalian nikmati, itu adalah hak dan milik Valet beserta adiknya Aurora. Mendengar itu Della langsung berdiri dan menatap John dengan marah. Enak saja John hanya melimpahkan padanya. Kamu juga menikmatinya. Apa kamu lupa? Kamu yang berkhianat dari Aurora. Kamu juga yang membuat Aurora sakit sampai mati. Praang. John meraih vas keramik di atas meja lalu melemparkannya hingga pecah berserakan. Membuat tiga wanita berbeda usia itu terperanjat kaget. John menatap istrinya yang kurang ajar. Ia menuding Della dengan satu jari telunjuknya. Sekali lagi kamu menjelekkan putriku dan mengungkit masa lalu, kupastikan kedua putrimu tidak akan mendapatkan apapun. Setelah mengencam Della, John langsung pergi dalam keadaan marah besar. Della langsung terduduk di sofa, ia ingin membalas John, tapi tidak bisa dilakukan. Karena kehidupannya dan anak-anaknya bergantung pada John. Sialan, dia mengancamku. Mom, tenang, kata Alira dan Alisa. Alira dan Alisa juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Mommy dan Daddy sambungnya tadi. Mengkhianati Aurora. Yang mereka tahu, Dad John menikahi Mommy mereka setelah mominya Valet tiadakan. Kenapa jadi, mominya Valet yang dikhianati? Alira yang penasaran langsung bertanya, Mom, apa maksud ucapan Mommy tadi? Dad John berkhianat dari mominya Valet. Dan Dad John yang membuat mominya Valet sakit sampai meninggal. Celetuk Alira yang begitu penasaran dan tidak mengerti. Alisa juga penasaran, namun ia menahan-nahan untuk tidak bertanya dulu sampai mominya tenang, tapi bisa-bisanya Alira yang belum dewasa bertanya lebih dulu. Della langsung panik dan gugup mendengarnya. Ia memang menyembunyikan kalau dulu dia yang mendekati John dan merayu John untuk mengkhianati Aurora, lalu menjalin hubungan gelap dengannya. Ia tidak bisa menahan diri memaki John sampai mengungkit masa lalu, dan melupakan kalau ada kedua putrinya di dekat mereka. Lupakan yang kalian dengar. Mommy hanya ngelantur tadi. Mommy mau istirahat, kata Della lalu berdiri dan melangkah pergi. Ia tidak ingin kedua anaknya terus curiga. Della tidak ingin, Alisa dan Alira serta putranya malu memiliki ibu yang merusak rumah tangga wanita lain. Ia tidak ingin anak-anaknya mengetahui perbuatannya di masa lalu. Alira masih penasaran saja akan ucapan Della. Kak, benarkah tadi Mommy cuma ngelantur? Alisa mengedikkan bahunya, mana aku tahu. Sudahlah, cepat pergi tidur sana. Jangan mengurusi urusan orang dewasa. Alisa lalu meninggalkan adiknya sendirian. Alira kesal dengan jawaban kakaknya,
padahal kan dia sudah cukup besar, kenapa masih tidak boleh mengurusi urusan orang dewasa? Karena kebakaran, akhirnya untuk beberapa waktu ke depan Mutiara Butik tutup. Valet juga harus memperhentikan karyawan untuk sementara. Bahkan Valet juga mengizinkan kalau mereka mau mencari pekerjaan di tempat lain, karena memang kondisi lantai satu butik perlu melakukan renovasi yang memakan waktu cukup lama. Terlebih semua baju juga, sudah dimakan si jago merah. Namun Valet masih memerlukan Farah dan dua karyawan lainnya untuk membantunya mengurus pesanan klien. Tidak mungkin Valet mengurusnya sendiri, terlebih ia juga harus mencari seorang arsitek untuk mendesain ulang lantai satu. Carlos juga menghubungi Valet dan akan mencarikan arsitek terbaik untuk merenovasi butik. Sementara saat ini, Valet melihat sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti di pelataran butik. Valet sedang sibuk mencari desain interior baru untuk boutique-nya di sebuah aplikasi tertentu. Itu mobil milik Keith, gumam Valet sembari melihat di jendela. Dan benar saja, Keith turun dari mobil memakai jas silver dan kacamata hitam. Tidak bersama Leon, namun sepertinya bersama seorang pengawal sekaligus sopir. Keith melihat ke atas sembari melepas kacamatanya, lalu melihatnya. Pria itu melambaikan tangan dan mengkode dirinya untuk turun. Farah, tolong kamu handle dulu ya. Aku ada urusan sebentar, kata Valet. Baik, Nona. Farah mengangguk. Valet kemudian berjalan menuruni tangga. Sampai di lantai bawah dia hati-hati, karena banyak puing-puing dari kayu dan besi yang tidak terbakar berserakan. Kamu nggak kerja, kenapa ke sini? Tanya Valet. Aku tidak memiliki pekerjaan, makanya aku ke sini. Jawab Keith. Padahal ia memiliki tumpukan pekerjaan di atas meja kerja, dan Leon juga sudah memperingatinya dan memberinya sedule, namun Keith menunda semuanya. Valet percaya. Tentu saja tidak. Mana mungkin seorang Keith Aaron tidak memiliki pekerjaan? Oke, sekarang katakan tujuanmu kemari apa? Keith nyengir mendengarnya. Ia tahu Valet pasti tidak akan percaya jawabannya. Aku punya kenalan arsitek hebat dan terkenal. Kamu pasti membutuhkannya kan? Valet menyipitkan matanya, ia sungguh melihat keseriusan Keith dalam memperbaiki hubungan mereka. Bahkan Keith rela meninggalkan pekerjaannya untuknya. Valet mengangguk. Terima kasih, karena kamu mau membantuku. Ia tersenyum. Keith merasa Valet tidak sedingin kemarin-kemarin. Valet akhirnya pergi bersama Keith untuk menemui arsitek kenalan Keith. Setelah bercerai, ini pertama kalinya mereka kembali satu mobil. Sedikit canggung rasanya, Valet hanya diam karena tidak memiliki topik untuk berbicara. Begitu juga dengan Keith, ia ingin sekali mengobrol, namun setelah lama berpikir tidak ada topik yang masuk di otaknya yang jenius. Mereka akhirnya sampai di sebuah gedung besar dan tinggi. Valet dan Keith langsung turun dan berjalan masuk. Di dalam, mereka langsung disambut oleh karyawan yang akan melayani mereka. Banyak sekali furnitur rumah yang terlihat mewah dan elegan. Valet sampai kagum melihatnya. Selamat datang, Tuan, Nyonya. Tuan dan Nyonya mau mencari apa, biar saya bantu. Panggilkan Tuan Mateo. Apa sebelumnya sudah ada janji? Ya, saya Keith Aaron. Baik, tunggu sebentar. Karyawan itu lalu pergi memanggilkan arsitek Mateo. Valet dan Keith menunggu, Valet begitu penasaran dengan isi dalamnya. Mau ke sana? Tanya Keith seakan paham apa yang difikirkan Valet. Valet mengangguk, Keith lalu menggandengnya masuk lebih dalam dan melihat-lihat barang-barang furnitur yang pasti harganya mahal. Wow, aku nggak tahu kalau di sini ada toko besar seperti ini. Toko ini sebenarnya baru, karena mereka baru saja pindah belum lama. Jelas Keith. Oh, begitu rupanya. Pantesan Valet tidak pernah tahu ada toko furnitur yang sangat besar di Finsdom. Valet melihat tangannya yang masih digandeng Keith, ia baru sadar sekarang. Keith menyadari itu, ia langsung melepaskan tangan Valet. Maaf. Valet mengangguk pelan. Tuan Muda Aaron. Suara di belakang membuat mereka langsung menoleh. Mateo adalah arsitek muda yang terkenal. Dia teman Keith saat kuliah. Keith dan Mateo lalu berpelukan layaknya teman yang lama tidak bertemu. Apa kabar? Tanya Mateo. Seperti yang kamu lihat, balas Keith. Mereka dulu berteman baik dan akrab, sayangnya Mateo pindah lalu mereka putus kontak. Mateo lalu beralih pada Valet, dia menundukkan kepala begitu juga Valet yang dari tadi hanya bingung menyaksikan keakraban dua pria yang memiliki usia sama. Kamu pasti Nona Muda Violeta.
Aku sudah mendengar ceritamu dari Kiev. Valet tersenyum tipis. Matteo sosok yang ramah dan humble sepertinya. Matteo mengulurkan tangannya, dan Valet menjabatnya. Matteo, Valet. Deheman dari Kiev membuat Matteo buru-buru menarik tangannya. Matteo hanya nyengir dan tersenyum absurd menatap Kiev. Jadi bagaimana, bisa kita langsung ke intinya? Tanya Kiev dengan menekan. Matteo langsung mengiyakan dan mempersilahkan Kiev serta Valet untuk duduk di ruang tamu. Mau minum apa? Tanya Matteo. Terserah. Sahut Kiev. Matteo tidak lagi bertanya lalu memanggil seorang OB untuk membuatkan minuman. Jaga sikap kamu, Kiev. Bisik Valet. Oke, jawab Kiev tak kalah pelan. Matteo duduk di kursi sendiri, membiarkan Valet dan Kiev duduk berdua. Jadi, apa yang bisa ku bantu? Tanya Matteo langsung pada intinya. Ia tidak mau lagi melihat kecemburuan Kiev padanya. Tadi malam, boutikueku baru saja kebakaran. Jadi, bisakah Tuan Matteo merenovasinya? Sekalian aku ingin desain yang baru. Jawab Valet. Jangan memanggil Tuan Matteo saja. Jadi, butik yang tadi malam viral itu, milikmu. Matteo tidak percaya, kalau ia akan menangani butik terbesar di Vinsdom. Bahkan desainer adalah kelas atas. Belum sempat Valet menjawab, Kiev sudah menyela lebih dulu. Jadi bagaimana, bisa atau tidak? Kalau tidak aku bisa mencari arsitek lain. Tenang bro, Matteo untungnya sudah biasa dan memahami sifat temannya, meskipun mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Aku akan meninjau dulu lokasinya, lalu membuatkan desain. Katakan, Nona, desain seperti apa yang kamu inginkan. Aku mau yang simpel dan klasik. Jangan terlalu ramai, dan furniturnya aku mau semuanya keluaran terbaru dan berkualitas. Matteo paham maksudnya. Tentu saja ia akan memberikan yang terbaik untuk sebuah butik ternama, apalagi untuk wanita yang temannya cintai. Oke, besok aku akan datang ke boutikemu. Oh ya, kalau bisa, tolong dipercepat. Matteo tentu saja paham soal itu. Bersambung.